Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Dimas Prasetyo. Di video kali ini saya akan membahas 5 alasan penting kenapa kita harus memulai dropshipper terlebih dahulu sebelum kita melakukan stok barang, distributor atau supplier. Nah, kenapa sih kita nggak stok sendiri? Kenapa kita nggak importir sendiri? Kenapa kita nggak produksi sendiri? Nah, ini alasan pentingnya. Untuk teman-teman yang belum cek video saya sebelumnya tentang pengertian apa itu bisnis online, bagaimana cara kerja bisnis online, tuh cek video yang ada di channel. Kelebihan dari dropshipper itu kita bisa memilih produk. Jadi buat teman-teman yang ingin nantinya menjadi distributor, menjadi supplier, ingin stok produk sendiri, ada baiknya teman-teman memulai dropshipper terlebih dahulu. Jadi kelebihan dari dropshipper yang pertama itu kita bisa memilih produk apa yang kita jual nanti, apa yang ingin kita jual nanti. Dan dari produk-produk tersebut kita tahu apa sih produk yang cocok untuk kita pasarkan, yang cocok untuk kita jual di media sosial, di marketplace, dan lain sebagainya. Nah, dari dropshipper tersebut kita juga tahu kelebihan dan kekurangan produk tersebut. Selain mendapatkan cuan, kita juga butuh belajar dan cari pengalamannya ya teman-teman. Goal dan tujuan kita kalau mau jadi distributor atau supplier itu, kalau kita dropship dulu kan kita tahu apa sih produk yang cocok buat kita, apa sih kekurangan dan kelebihan produk tersebut. Jadi ya sebelum teman-teman stok barang sendiri, distributor sendiri, menjadi supplier, teman-teman tuh udah mempersiapkan segala sesuatunya, produk yang cocok buat kita pasarkan, buat kita jual. Jadi teman-teman juga nantinya semangat ngejalanin bisnis tersebut. Gitu ya teman-teman. Untuk alasan yang pertama kenapa harus jadi dropshipper terlebih dahulu sebelum distributor atau supplier. Nah, alasan yang kedua itu reputasi produk tersebut. Misalnya sepatu itu performanya bagus nggak sih? Percuma aja kan kalau kita sudah stok barang, sudah terlanjur stok barang banyak nih di rumah, sudah menjadi supplier, ternyata penjualannya, peminatnya sangat sedikit. Jadi ya sangat sayang sekali ya teman-teman. Kalau kita udah stok produk, kita udah jadi distributor, udah ngambil produk dari supplier itu udah banyak banget, terus di rumah itu kalau kita nggak tahu reputasi produknya, kita bakalan boncos ya teman-teman. Boncos itu sama aja dengan rugi. Jadi ya cara yang kedua itu kita harus tahu reputasi produk tersebut itu, peminatnya, dan penjualan sebulan tuh kira-kira laku berapa produknya itu. Jadi harus semua tuh harus dicek dulu melalui dropshipper ya teman-teman. Buat yang masih pemula, ingin tujuannya ingin nanti saya menjadi supplier, nanti jadi distributor. Nah, awal dari itu semua tuh kalau bisa kita memulai dropshipper terlebih dahulu agar kita tahu produk kita itu kelebihan dan kekurangannya, terus reputasi, peminat dari produk tersebut itu banyak atau enggaknya. Yang ketiga itu adalah varian. Varian itu kita harus tahu dulu apa sih varian yang terlaris, banyak peminatnya, reputasinya bagus tuh varian apa sih? Misalnya sepatu. Nah, sepatu itu kan banyak sih model-modelnya. Nah, kita riset, kita coba pasarkan terlebih dahulu, terus kita lihat mana sih produk yang paling bagus dalam varian tersebut itu mana aja. Nah, kalau sudah ketemu mana produknya, baru kita fokuskan produk-produk tersebut yang rame. Rame dalam artian peminatnya banyak, reputasinya bagus, dan cocok untuk kita ya teman-teman pastinya. Yang keempat itu sebelum kita jadi distributor, stok produk sendiri atau supplier tuh kita harus target. Kita harus mempunyai target. Kita biasakan agar nanti terbiasa kalau kita sudah mempunyai bisnis sendiri. Targetnya itu kemampuan dalam menjual produk itu. Misalnya kita sebulan itu harus menjual berapa produk, terus 2 bulan itu harus menjual berapa produk, biar kita akhirnya nanti ini tidak rugi lagi, biar kita sudah kita persiapkan semuanya dari awal. Dari belajar dropshipper ini kita dapat pengalaman, jadi kita tahu oh sebulan ini kita harus jual berapa produk, oh sebulan ini berapa produk. Jadi kita punya target ya teman-teman. Namanya orang berbisnis, namanya orang berjualan itu kita harus punya target dan tujuan yang jelas. Yang kelima, balik lagi ke pengunjung. Kita harus tahu sehari itu rata-rata berapa sih pengunjungnya, berapa sih yang ngeklik produk kita, berapa sih
yang masuk ke toko kita itu untuk mencari produk yang diminati oleh customer ya teman-teman. Jadi kita harus tahu pengunjungnya dulu, gimana caranya biar toko kita rame, gimana cara biar produk itu diklik sama orang. Kita harus tahu semuanya sebelum kita menjadi distributor dan menjadi supplier. Kesimpulannya itu teman-teman, harus belajar dulu, cari pengalaman dulu, belajar, tanya-tanya, sharing-sharing, yang nggak tahu kita tanyakan. Terus kan banyak sih channel-channel YouTube yang membahas tentang bisnis online, dropshipper itu banyak. Coba aja belajar teman-teman pelan-pelan. Kalau nggak tahu ditanyain sama yang lebih tahu atau praktisinya ditanyakan. Cari pengalaman dulu sebelum kita masuk ke ranah yang lebih ekstrim lagi. Ekstrim dalam artian distributor, kita stok barang sendiri, kita menjadi supplier. Kalau kita udah tahu spesifik produk tersebut, reputasi produk tersebut, berapa banyak peminatnya, berapa banyak pengunjungnya, jadi kan kita kalau nanti mau menjadi distributor, kita mau menjadi supplier kan kita tidak bingung lagi. Ini gimana cara masarinnya, ini gimana cara ramai pengunjungnya, kita tidak bingung lagi. Itulah kenapa alasannya kita harus menjadi dropshipper terlebih dahulu sebelum menjadi distributor ya teman-teman. Terus upgrade diri kita, dan yang terutama itu konsisten. Sangat sulit banget buat konsisten tuh teman-teman. Harus konsisten ya. Gak boleh males-malesan, gak boleh mager-mageran, pokoknya harus konsisten terus. Mungkin itu aja video kali ini tentang alasan kenapa kita harus memulai dropshipper terlebih dahulu sebelum kita menjadi distributor. Semoga video yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman yang pemula mau memulai bisnis tapi bingung, nanti takut boncos, takut rugi. Nah, semoga bermanfaat ya teman-teman. Dukung saya terus. Semoga teman-teman sehat selalu, rezekinya berkah, lancar, dan panjang umur ya teman-teman. Untuk yang ingin sharing, ingin tanya-tanya tentang bisnis online, tentang marketplace, nanti saya cantumin sosial media saya di deskripsi ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.